Pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Oke, di video kali ini Miss Eka akan memberikan pembahasan tugas pada hari Jumat 17 Juli 2020. Nah, tugas itu berhubungan tentang pembahasan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Mohon disimak ya dan diperiksa jawaban kalian. Oke, pembahasan tugas. Nah, Miss Eka tampilkan kembali pertanyaan tugas kalian kemarin. Yang pertama adalah, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan? 2. Sebutkan perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Maksudnya itu secara vegetatif alami. Nomor 3. Tuliskan secara singkat langkah-langkah merunduk. 4. Sebutkan kekurangan dan kelebihan dari mencangkok. 5. Apa yang dimaksud dengan stek akar? Oke, Miss Eka bahas nomor 1. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan? Nah, perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan ini dia dibedakan berdasarkan prosesnya, ya. Jadi, perkembangbiakan vegetatif alami ini adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang terjadi secara alamiah tanpa campur tangan manusia atau tanpa dibuat-buat oleh manusia. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tanpa peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina tetapi disengaja oleh manusia atau adanya campur tangan manusia. Nomor 2, sebutkan perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami. Vegetatif alami itu contohnya adalah tunas seperti pisang, ya, bambu, tebu, umbi. Itu contohnya ada umbi akar, umbi batang, umbi lapis. Nah, kalau umbi batang ya seperti ubi-ubian, ubi jalar, gitu ya. Sedangkan kalau umbi akar, wortel, ya, lobak, umbi lapis, bawang, bunga bakung, habis itu tulip, ya kan, bunga tulip. Kemudian ada rhizoma atau akar tinggal, itu ada jahe, lengkuas, kencur, gitu ya, bumbu masakan yang biasanya untuk penyedap rasa atau juga sebagai obat herbal, ya. Kemudian ada stolon atau pegagan, stolon atau stolon atau pegagan ya. Nah, stolon ini contohnya adalah stroberi, arbei, gitu ya. Kemudian kalau spora, kan sudah bisa saya kasih tahu, ada tumbuhan paku-pakuan. Ya, ada jamur juga bisa, tumbuhan jamur yang makroskopik yang biasanya dipakai untuk sayur itu juga ada sporanya. Kemudian ada tumbuhan lumut. Nah, lumut yang hijau-hijau yang biasanya di dekat tetesan-tetesan air di bawah AC itu ya, itu juga ada. Nomor 3, tuliskan secara singkat langkah-langkah merunduk. Jadi, langkah-langkah merunduk, perkembangbiakan merunduk ini antara lain sebagai berikut. 1. Jadi, pilihlah batang yang sudah kuat, ya, sudah cukup matang atau dewasa. Ya, kalau dia masih muda pasti dia nggak mau tumbuh akar. Jadi, cukup dewasa dan cukup matang sehingga bahwa cabang ini jangan terlalu jauh dari tanah. Kalau terlalu jauh dari tanah dia akan patah ya. Jadi pilihlah cabang batang yang paling bawah yang hampir dekat dengan tumbuhan. Kemudian batangnya juga harus panjang ya. Kemudian didekatkan ke tanah. Nah, supaya dia tidak lepas, jadi tetap selalu dekat dengan tanah, maka diikat ya. Biarkan sampai dia terpacu pertumbuhan akarnya. Nah, kedua, jika sudah tumbuh akar pada batang tersebut, dapat dipisahkan dari batang induknya, dapat kalian tebang, kalian pisahkan ya. Kemudian yang ketiga, nah tumbuhan yang sudah berakar kokoh dan banyak ini ditanam ke media baru, jadilah dia individu baru, tumbuhan yang sifatnya sama dengan induknya, yang dapat ditanam menjadi individu baru. Jadi kalian sudah bisa memiliki individu baru dengan cara merunduk ini. Nah, yang keempat, sebutkan kekurangan dan kelebihan dari mencangkok. Nah, kemarin ini di slide Miss Eka sudah jelaskan ya. Jadi, keuntungan mencangkok adalah tumbuhannya cepat berbuah.
Kenapa bisa cepat berbuah? Karena dia ditanam dari tumbuhan yang sudah punya akar, jadi dia tinggal melanjutkan aja. Jadi pembuahannya berbuahnya itu cepat. Kemudian sifatnya itu sama dengan induknya. Kemudian menghasilkan jumlah individu yang cepat dan banyak karena ini adalah perkembangbiakan. Jadi biasanya ini yang dikembangbiakan adalah tumbuhan-tumbuhan dikotil atau tumbuhan-tumbuhan yang berkeping dua. Nah, ciri-cirinya pasti tumbuhan itu bergetah, ya, karena dia memiliki kambium. Nah, biasanya ini adalah tumbuhan buah-buahan, yaitu tumbuhan-tumbuhan yang menguntungkan bagi manusia. Jadi tumbuhan-tumbuhan ini akan diperbanyak. Contohnya sifat-sifat yang menguntungkan itu adalah manis, tanaman cepat berbuah, buahnya besar, gitu kan. Nah, itulah yang dimanfaatkan. Jadi nggak mungkin manusia memanfaatkan sifat-sifat yang buruk. Contohnya mudah terserang penyakit, buahnya kecil dan rasanya asam. Itu ada sifat-sifat yang buruk atau merugikan bagi manusia. Jadi tidak mungkin diperbanyak. Jadi pasti yang diperbanyak adalah sifat-sifat induk yang menguntungkan. Kemudian kerugiannya, nah kerugian dari mencangkok ini karena dia dibuat dari batang yang dilukai dan dipacu pertumbuhan akarnya, maka biasanya pada akar yang dibentuk itu mudah terserang penyakit karena diawali dengan adanya luka. Jadi bisa saja ada jamur yang masuk atau spora bakteri yang masuk. Kemudian akarnya tidak kokoh ya, karena akarnya itu bukan akar aslinya, jadi akar yang dipacu, jadi nanti akarnya tidak kokoh, bukan akar yang seperti tumbuhan-tumbuhan yang kita tumbuhkan dari biji. Itulah perbedaannya dari vegetatif dan generatif. Nomor 5, apa yang dimaksud dengan stek akar? Jadi, stek akar adalah teknik perbanyakan tanaman dengan cara menanam kembali potongan-potongan akar di media baru. Ya, jadi ada beberapa tumbuhan yang dapat kita kembangbiakan dari akarnya. Jadi kita ambil akarnya, kemudian kita potong-potong menjadi beberapa bagian, dan akar-akar ini kalau kalian tanam kembali dia mampu mampu untuk tumbuh menjadi individu-individu baru. Nah, contohnya adalah tumbuhan sukun. Kalian bisa searching di Google tumbuhan sukun itu kayak gimana. Biasanya buahnya ini bisa digoreng jadi gorengan sukun gitu ya. Enak rasanya kalau kalian sekarang rasa kalian di antara kalian pasti sudah pernah makan gorengan sukun ya. Demikian dulu pembahasan dari tugas IPA tentang vegetatif tumbuhan. Kalian bisa membaca-baca lagi, kalian bisa mereview lagi pekerjaan kalian. Kemarin udah Miss Eka nilai langsung pekerjaan kalian. Kalau ada yang beberapa yang masih diperbaiki, itu karena memang jawabannya masih kurang tepat. Jadi Miss Eka suruh kalian untuk perbaiki. Nah, kalian bisa mencatat perbaikannya supaya nanti ketika Miss Eka mengadakan ulangan, kalian bisa jawab. Oke ya? Nah, cukup sekian. Terima kasih. Selanjutnya kalian melanjutkan pembelajaran.